Pemirsa, mau berlibur panjang perayaan Nyepi, ribuan kendaraan mengular di gerbang tol Pasteur Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam. Ya, mayoritas pengendara hendak menghabiskan waktu libur panjang Nyepi. Ya, seperti inilah kondisi kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang hendak memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur pada Sabtu malam. Kepadatan arus lalu lintas terlihat sebelum gerbang tol Pasteur. Bahkan antrean panjang terjadi sepanjang 2 km. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi asal luar Bandung. Kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Pasteur disebabkan banyaknya wisatawan yang akan menghabiskan waktu libur akhir pekan bertepatan perayaan Nyepi sebelum memasuki Ramadan. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di kota Bandung akan terjadi hingga hari ini. Jelang libur panjang Hari Raya Nyepi, pemirsa, ribuan calon penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang memanfaatkan waktu libur untuk berlibur dan mudik lebih awal. Ribuan penumpang memadati area counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Antrean panjang penumpang bahkan sudah terjadi sejak Sabtu pagi untuk rute penerbangan domestik. Mayoritas para penumpang memanfaatkan libur panjang Hari Raya Nyepi untuk berlibur. Dan siapa aja Mbak kalau boleh tahu? Justru mau ngerasain Nyepi di Bali, jadi sebelum Nyepinya kan misalnya ogoh-ogoh. Ada juga penumpang yang memilih mudik lebih awal di momen libur panjang Nyepi ke kampung halamannya agar dapat merasakan puasa bersama keluarga tercinta. Berapa? Mbak Ira lihat di bandara rame nggak sih Mbak? Rame banget sih hari ini. Ini dalam rangka apa pulang nih? Karena selesai kerja, kuliah. Oh, oke. Alhamdulillah kemarin kena Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, peningkatan jumlah penumpang pesawat sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Khusus dari Sabtu 9 Maret 2024, jumlah penumpang mencapai 150.393 penumpang dengan jumlah pergerakan pesawat mencapai 915 penerbangan atau naik 12% dibanding hari biasa. Rute favorit domestik para penumpang yakni tujuan Bali, Yogyakarta, dan Medan. Sementara untuk rute internasional yakni Singapura dan Kuala Lumpur. Peningkatan jumlah penumpang pesawat pada momen libur Hari Raya Nyepi juga berdampak pada naiknya harga tiket pesawat yang mencapai 10 hingga 30%. Dari Tangerang, Banten, Hasnogara Ainus melaporkan. Sebulan menjelang Lebaran, pemirsa, warga mulai memesan tiket kereta api untuk perjalanan mudik. Akibat lonjakan animo warga untuk mudik, tiket kereta jarak jauh untuk H-3, 2, dan 1 telah ludes terjual. Menjelang tibanya bulan Ramadan, warga bukan saja bersiap menjalankan puasa dan ibadah lainnya, tetapi juga mulai memesan tiket untuk perjalanan mudik. Kereta api masih menjadi moda transportasi favorit bagi warga perantau di Jakarta untuk mudik ke kampung halaman mereka. Warga telah memesan tiket untuk berbagai rute dari Jakarta ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibat tingginya animo masyarakat melakukan perjalanan mudik, tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan H-3, H-2, dan H-1 Lebaran telah ludes terjual. Pihak PT KAI menyatakan dari total 3.260.000 lebih tempat duduk yang tersedia, lebih dari 40% telah terjual 1 bulan jelang Lebaran. Ini sudah terjual sekitar 40% ya. Kemudian yang memang di H-4 ya sampai dengan hari H ini yang masih menjadi favorit untuk tujuan kereta-kereta api jarak jauh, dan biasanya memang yang habis duluan adalah kereta-kereta ekonomi yang bersubsidi ya atau PSO. Sejumlah kota tujuan utama warga adalah Semarang, Surakarta, Yogyakarta, juga Malang dan Surabaya. Sebagian besar warga menggunakan kereta ekonomi untuk rute jarak jauh bersubsidi. Sementara untuk rute yang relatif dekat seperti Jakarta ke Cirebon atau Bandung, hingga kini belum banyak dipesan warga. PT KAI juga akan menambah rangkaian kereta api tambahan sebanyak 48 perjalanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Pemirsa, jemaah Mahfilut Duror Jember, Jawa Timur Sabtu malam ini sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih pertanda akan mengawali puasa Ramadan hari ini. Pondok pesantren Mahfilut Duror mengawali ibadah Ramadan berbeda dari ketetapan pemerintah. Menurut pengasuh Ponpes Kiai Haji Ali Wafa, penentuan bulan Ramadan berdasarkan rujukan Kitab Najatul Majalis karangan Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i. Meski awal bulan Ramadan berbeda dengan ketetapan pemerintah, pada praktiknya rujukan ini tetap diyakini dan dilaksanakan sejak turun-menurun. Meski berbeda, mereka tetap menekankan kerukunan dan saling menghormati. Kitab yang saya lihat di sini ada kitab Nazatul Majalis. Di situ disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq, Khamisu Ramadanil Madhi, Awal Ramadanil Ati. Jadi 5 hari, kitab pemilihan ini 5 hari di awal Ramadan yang pertama menjadi awal Ramadan yang akan datang. Tepatnya pada tahun ini. PP Muhammadiyah, pemirsa, menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Yang berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru meminta sidang isbat tetap digelar karena akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki perbedaan pandangan antara Kemenak dan pimpinan pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sidang isbat digelar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan. Atas dasar tersebutlah, menurutnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Farod Rozi, sidang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sidang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menanggapi pernyataan Muhammadiyah yang mengusulkan sidang isbat penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri ini ditiadakan. Menurut PBNU, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah sudah biasa dan NU tetap mengikuti sidang isbat sesuai keputusan pemerintah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan jika NU tidak setuju dengan pernyataan Muhammadiyah terkait usulan ditiadakannya sidang isbat sebagai penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil mengatakan PBNU tetap akan mengikuti keputusan pemerintah melalui sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Gus Yahya juga mengatakan jika perbedaan umat Islam antara NU dan Muhammadiyah merupakan hal lumrah yang sudah biasa terjadi. Jadi ketentuan pemerintah ya, sehingga untuk menghapus itu butuhkan proses panjang, itu tidak bisa tiba-tiba lalu misalnya Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini nggak ada sidang isbat ya, tentu kami juga akan protes juga karena ini sudah jadi aturan ya. Dan sebetulnya sidang isbat ini diselenggarakan untuk tujuan agar harmoni masyarakat bisa terpelihara dalam Ramadan dan Idul Fitri nanti ya. Setahu saya bahkan dulu yang mengusulkan sidang isbat itu sendiri adalah dari Muhammadiyah gitu ya. Saya tidak tahu apa karena dulu yang usul Muhammadiyah supaya ada sidang isbat lalu sekarang usul untuk ditiadakan lagi ya. Ya itu usul saja. Tapi kalau bagi Nahdlatul Ulama kami tetap saja berpegang pada pandangan bahwa awal Ramadan dan Idul Fitri itu ditentukan berdasarkan hasil ru'yah hilal.
Kementerian Agama akan menggelar pemantauan hilal awal Ramadan 2024 secara serentak di wilayah Indonesia. Ya, di Sulawesi Selatan, pantauan hilal akan dipusatkan di rooftop Mall GTC Makassar. Pantauan hilal dalam menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah di Provinsi Sulawesi Selatan akan dipusatkan di rooftop Mall GTC Kota Makassar malam nanti. Lokasi tersebut kembali dipilih oleh Kanwil Kemenak Sulsel setelah tahun lalu sempat dilakukan di tepi pantai Galesong, Kabupaten Takalar. Lokasi ini dinilai sangat representatif untuk memantau hilal. Pemantauan hilal di Sulsel akan melibatkan BMKG, MUI, Muhammadiyah, sejumlah ormas Islam, serta sejumlah perguruan tinggi di Makassar. Sejak kemarin, kondisi cuaca di Kota Makassar dan sekitarnya terpantau hujan ringan. Pihak Kanwil Kemenak Sulsel menyatakan kondisi cuaca seperti hujan dan kabut akan menentukan kesuksesan pantauan hilal. Cuaca ini sangat menentukan apakah kita bisa melihat atau misalnya tidak. Ya, di beberapa tahun pengalaman sebelumnya, cuaca ini juga sangat menentukan. Kalau misalnya cuacanya hujan ataupun terjadi kabut dan sebagainya, maka saya kira ini sangat sulit. Tapi tentu tempat pengambilan data ini kan bukan hanya di Sulsel, tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia.